Sebetulnya buah-buah lokal ini juga sudah cukup beraneka ragam, cukup unggul begitu. Bagaimana Pak Doni melihat buah-buah lokal di tanah air? Silahkan Pak Doni. Ya, selamat pagi. Eh, Terus terang buah lokal kita tuh sangat unggul ya. Saya sebutnya tidak buah lokal, saya sebutnya buah Nusantara. Ya, jadi keunggulan kita untuk di lokal saja ya, seperti mangga, durian, salak, manggis, ya kan, buah naga, rambutan, pisang ya. Jangan lupa nanas ya. Sekarang yang paling ramai untuk ekspor tuh kalau nggak salah nanas ya Pak Betul, Li betul, betul. ya. Ya, dan pisang ya kan, karena ada istilah, wah mohon maaf istilahnya nih, kalau misalkan buah-buahan yang paling laku dan mudah dijual tuh ada cuma dua katanya begitu ya. Apa itu? Mohon maaf, yang dari monyet sampai presiden suka apa aja, yaitu pisang dan pepaya ya. Ini dimanapun pasti mudah dijual itu dua buah itu ya. Kebetulan saya itu bergerak di toko buah di Bali. Di sana banyak sekali upacara, ya kan. Jadi banyak memerlukan buah-buahan. Ditambah kita mengenalkan buah-buahan lokal kepada turis-turis yang ada, ya kan. Nah, mereka merasakan salak Balinya, ya kan, anggur Balinya, ya kan. Apalagi anggur Bali sekarang jadi wine ya, yang terkenal ya. Nah, di sini jadi saya rasa keunggulan buah Nusantara ini atau buah lokal ini eh, sangat baik ya keunggulannya. Terus akan terus berkembang saya lihat begitu ya. Karena yang dulu Bali memerlukan buah-buahan dari Jawa, dari Sumatera, sekarang di Bali sendiri sudah lengkap semua buahnya. Jadi petani-petani rajin lah semuanya sehingga memenuhi kebutuhan. Kalau boleh katakan Bali itu kota pariwisata, cukuplah buah-buah itu untuk pendatang-pendatang turis yang ada. Cara saya demikian, Bu Baik, Sinta. Pak Doni. Tapi melihat pasokan, Pak, sebetulnya ini kan kalau kita lihat permintaan untuk buah-buah ya, sebut saja misalnya buah-buah Nusantara begitu, atau mungkin ada sebagian buah yang memang harus diimpor ya, Pak, begitu sesuai dengan selera atau mungkin keinginan dari masyarakat. Sebetulnya kalau untuk buah Nusantara sendiri, Pak, pasokannya di tanah air tuh seperti apa sih, Pak? Apakah ini juga ada kaitannya dengan musim juga begitu, sehingga ini bisa menjadi penghalang begitu bagi kita untuk mengkonsumsi buah-buah tertentu karena memang adanya di musim-musim tertentu saja? Ya, ya betul. Memang beberapa buah itu ada tergantung musim ya. Nah, tapi saya katakan seperti contohnya ya, yang tidak putus itu adalah manggis. Sehingga kalau buat ekspor jangan takut, itu dari mulai Sumatera sampai Bali sampai NTT itu nggak putus tuh, dari Januari sampai Desember nggak putus ya. Dan ada beberapa buah lain juga demikian gitu loh. Jadi ada dibilang buah musiman tidak juga gitu. Karena dari kita garis katulistiwa yang panjang sekali ya. Jadi musim di sana, di sini tidak musim, tapi pelan-pelan dia dari Januari, Februari, Maret, April, Mei semua terpenuhi. Jadi boleh katakan, saya katakan tidak ada yang istilah putus lah ya. Demikian Bu Sinta. Mengamati dan juga mendengarkan tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Ali Ferdi begitu ya, bahwa potensi dari buah lokal ini juga bisa meningkatkan pendapatan begitu ya Pak. Nah, Anda sendiri Pak Doni melihat apa sih Pak peluang yang bisa kita peroleh Pak dengan melakukan ekspor buah ya Pak dari buah-buah Nusantara ini, dan sebetulnya seberapa besar sih Pak keuntungannya begitu, atau mungkin pendapatannya ke perekonomian kita tuh seperti apa? Baik, saya melihat potensi yang sangat besar sekali saat ini dikuasai oleh manggis ya, khususnya buah manggis, kemudian nanas, pisang, khususnya ya. Nah ini yang kelihatannya ya seperti tadi Pak Joseph dikatakan, hanya 2 bulan lah yang kurang bahannya, tetapi yang lain tuh tidak pernah putus semuanya, pasti ada, ya kan. Nah, sekarang yang problem utama itu untuk kita peluang ekspor itu umumnya di aturan main biasanya ya. Makanya banyak sekali contohnya ya, manggis itu dikuasai oleh Malaysia. Itu importirnya datang ke Tabanan ya. Jadi mereka tinggal di sana, mereka memilih
mereka membeli modal petaninya segala macam, sehingga saya pun yang mempunyai toko cukup banyak di Bali agak kerepotan nyari manggis itu sendiri gitu. Ya kan, padahal di tanah air sendiri masa kerepotan saya nyari ini ya. Nah, di sanalah mereka menguasai pasar ya, untuk dia sebarkan juga ke entah itu ke Eropa, Amerika ya, ataupun Arab ya. Ya. Jadi saya juga pernah sampai ke Australia untuk menjajakan produk-produk lokal kita ya. Sampai sana kami diterima oleh keduta duta besar kita, dikumpulkan importer-importer di sana ya. Apa jawabannya coba oleh importer eksportir di sana? Coba yuk belajar dulu ke Malaysia, dia bilang. Aduh, saya sedih ya. Saya sampai bengong di sana ya. Jadi mereka menganggap bahwa Malaysia itu lebih lebih jago lah dalam hal jualan secara internasional. Padahal produknya kan banyak dari Indonesia, saya bilang gitu. Bahkan saya tahu persis bahwa para pemain itu ada di Bali semua gitu loh. Baik. Tinggal di Tabanan gitu. Baik, tapi menurut kacamata Anda, Pak Doni ya, berkaca dari kondisi Ya, seperti saat ini, kita lihat buah lokal yang cukup menarik, begitu ya Pak. Lalu juga kita lihat ragamnya ada banyak dan cukup unggul, tapi kita lihat juga ada buah impor yang terus masuk ke Indonesia. Tapi kalau kita membahas mengenai petani nih Pak, sejauh ini bagaimana sih Pak kondisi petani buah-buahan dan juga sayur ya di tanah air nih seperti apa? Apakah mereka pertama sudah cukup sejahtera? Terus yang kedua, apakah mereka juga secara skill dan juga pengetahuan sudah tahu bagaimana caranya agar bisa meningkatkan buah-buah Nusantara ini ke depannya semakin menarik lagi? ya. Khususnya ya kalau saya lihat yang dari hal pasca panen saja ya, Inggris itu memang perlu banyak belajar kita ya, karena memilah kelas satu, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, itu penting sekali, apalagi dari pemupukan juga harus lebih baik ya kan. Dan saya lebih optimis juga kalau saya kan berusaha di Bali, berdagang di Bali, saya melihat bahwa eh, petani-petani di Bali khususnya itu sangat rajin, sangat mengikuti peraturan-peraturan, berkatakan apa ya, nasihat-nasihat dari penyuluh-penyuluh pertanian. Saya melihat hasilnya bagus-bagus semuanya. Ya. Mungkin ini bisa dicontoh ke semua, entah di Jawa, di Sumatera, Kalimantan. Kalau ini merata semua, saya yakin untuk menghadapi ekspor itu tidak akan sulit. Gitu. Tidak akan sulit.